Sementara anggota DPR Mulan Jamila belakangan menjadi sorotan karena tidak menjalankan karantina usai pulang dari Turki. Banyak pihak menyayangkan sikap Mulan yang tidak mengikuti aturan hukum. Anggota DPR Mulan Jamila yang merupakan istri dari Ahmad Dhani belakangan menjadi sorotan publik. Diduga Mulan dan keluarga tidak mematuhi aturan karantina usai berkunjung dari luar negeri. Pada 2 Desember 2021, melalui media sosial, Mulan Jamila diketahui berada di Turki bersama suami dan anak-anaknya. Foto tersebut beredar dari hasil tangkapan layar dan tersebar ke berbagai laman berita. Pada tanggal 9 Desember 2021, Mulan dan keluarga diketahui telah berada di sebuah mal di Jakarta Selatan. Sontak publik menduga bahwa Mulan dan keluarga diduga melanggar karantina. Kasih contoh lah ya, harus taat, dan karantina mandiri itu memang ada, gitu. Ada kasuistis sih, seperti yang viral di media massa ya. Itu kalau ketentuannya misalnya kenapa belum ada, tapi kan sanksi sosialnya kan sudah. Tapi ini menjadi pembelajaran ke depan bahwa melakukan karantina mandiri memang selektif. Kepala BNPB mengaku sejauh ini tidak ditemukan unsur pelanggaran bagi pejabat negara yang tiba dari luar negeri usai melakukan perjalanan tugas. Mengingat yang bersangkutan telah melakukan karantina mandiri. Meski demikian, semua pihak diminta untuk mematuhi aturan karantina untuk menghindari lonjakan COVID-19. Dalam aturan yang berlaku, karantina 10 hari wajib dilakukan bagi WNI ataupun WNA yang baru tiba dari luar negeri. Ketentuan tersebut diatur dalam Adendum Surat Edaran Satgas Covid nomor 23 tahun 2021 dan berlaku efektif sejak 3 Desember 2021. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku geram dengan peristiwa WNI yang kabur saat menjalani karantina. Luhut mengaku akan memasukkan siapapun yang melanggar ke karantina terpusat. Kita pastikan orang yang dapat libur keluar, kita pastikan dia akan dapat 10 hari. Kita tidak mau negeri kita ini dicederai, dicemari oleh COVID yang lain gara-gara kita sendiri tidak disiplin. Sekali lagi, dan kemarin ada upaya-upaya melarikan itu kita akan langsung ceburin aja masuk. Apakah anggota DPR boleh karantina mandiri? Kita langsung membahasnya bersama anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Maman Imanul Haq, dan epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Kang Maman dulu. Kang Maman, ada dua hal. Satu, melakukan karantina mandiri, tapi satu, belum seminggu sudah berjalan-jalan keluar. MKD sejauh ini mendapat laporan seperti apa? Ya, pertama tentu semua warga negara tidak pandang bulu, dia harus mendukung upaya penanganan COVID-19 ini dengan pertama percepatan vaksin, dan yang kedua tentu adalah kepatuhan terhadap prokes yang di dalamnya ada karantina. Nah, termasuk bagi DPR RI, kita mendapatkan kewajiban untuk karantina, tapi memang kita misalnya diberikan semacam privilege sendiri dengan karantina mandiri. Biasanya di tempat kita di Bogor, tempat Wisma DPR RI, dan itu sangat dipatuhi oleh semua, sehingga itu dipantau, tidak ada satupun yang boleh melanggar itu. Poin kedua, peristiwa yang diketahui terhadap anggota DPR RI Mulan Jamila, itu tentu MKD ingin memastikan dulu apakah betul yang bersangkutan itu melanggar karantina karena dia diketemukan pulang dari Turki lalu diketemukan di mall. Ya. Tapi sekali lagi itu belum ada bukti yang nyata, apalagi kuasa hukumnya menyatakan tidak. Namun demikian, MKD DPR RI akan mencoba menelusuri, termasuk menanyakan kepada yang bersangkutan tentang berita ini, karena bagaimanapun kita harus memberi contoh kepada warga negara yang lain, apalagi DPR RI. Kita tahu bahwa ada edaran surat
dari Ketua DPR RI Mbak Puan untuk dari tanggal 6 kita tidak boleh keluar negeri. Kita betul-betul harus patuh di dalam negeri dan salah satunya memberi contoh terbaik bagaimana penanganan protokol kesehatan yang ketat. Baik, Kang. Demikian, Bang. Ya, saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, boleh ada privilege untuk golongan atau kelompok tertentu terkait dengan karantina ini? Boleh. Ini diatur dalam aturan bahwa pejabat negara, termasuk anggota DPR, bila keluar negeri dalam menjalankan tugas negara, maka dimungkinkan untuk memilih isolasi mandiri. Nah, pertanyaannya, apakah anggota DPR yang bersangkutan memang menjalankan tugas negara atau hanya sebagai warga negara yang berlibur ke luar negeri? Oke. Ini perlakuannya beda. Kalaupun toh anggota DPR tidak menjalankan tugas negara, maka perlakuannya sama seperti warga negara Indonesia lainnya. Ya, itu yang harus kita pahami. Kedua, ketika menjalani isolasi mandiri, siapa yang bisa menjamin bahwa dia patuh untuk menjalankan isolasi mandiri selama waktu yang ditentukan, yaitu 10 hari. Nah, kalau ada pelanggaran, ini terjadi 2 kali pelanggaran. Jadi, pertama, tidak menjalankan tugas negara untuk mendapatkan privilege. Kedua, tidak mematuhi masa berlaku karantina yang sudah diatur dalam aturan yang diketahui kita bersama. Oke, Pak Pandu, kalau terkait dengan bahwa karantina ini adalah untuk mengatasi perkembangan virus, apakah kemudian efektif karantina mandiri tersebut? Mengingat bahwa pengawasan tidak akan sama dengan jika mereka dilakukan karantina terpusat. Iya, yang untuk mendapat fasilitas karantina mandiri kan nggak banyak, ya kan? Semua pelaku perjalanan luar negeri harus memilih apakah di hotel, apakah di wisma yang sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, itu keduanya bisa diawasi. Nah, fasilitas mandiri tentu ada persyaratan lain yang memang harus juga mendapat pengawasan. Jadi tidak banyak ini. Baik. Tetapi tidak banyak karena tidak diawasi dan terjadi pelanggaran dan dibiarkan, itu tidak memberikan contoh yang baik pada warga negara lainnya. Padahal kita ingin keteladanan itu dicontohkan juga oleh para pemimpin bangsa ini termasuk anggota DPR. Jadi bukan privilege tetap diberikan, tetapi contoh itu yang jauh lebih penting. Oke, Kang Maman, terkait dengan bahwa kita harus memberi contoh sebagai anggota atau bagian dari masyarakat Indonesia ini. Sudah beberapa kali DPR ini meminta privilege, sebelumnya meminta rumah sakit khusus, meminta ruang UGD khusus. Apakah memang sebegitu pentingnya privilege ini? Sebenarnya sekali lagi bahwa DPR RI memang diberikan di hak undang-undang protokol kita mendapatkan privilege, tetapi betul kata Pak Pandu barusan bahwa ketika kita misalnya sebagai anggota DPR berangkat ke luar negeri, itu lewat sebuah proses pengajuan ke Satgas COVID. Sehingga dari mulai berangkat, lalu kita di mana dan kita pulang, itu betul-betul sesuai dengan laporan dan pengawasan, termasuk ketika kita misalnya di isolasi mandiri di Kopo itu, di wismanya DPR, kita DPR punya juga khusus dokter-dokter yang mengawasi kita sehingga isolasi mandiri itu berjalan efektif. Saya setuju bahwa ini adalah soal bagaimana keteladanan contoh yang harus diberikan oleh anggota DPR RI. Makanya berkali-kali misalnya pimpinan-pimpinan DPR, terutama bidang Kesra Pak Muhaimin, mengingatkan kita tentang kedisiplinan itu. Sehingga saat kita ke luar negeri, kita tetap diawasi, kita datang ke negara tujuan, kita kembali di swab, lalu diawasi ketika kita pulang, dan itu semua berdasarkan surat yang kita ajukan ke Satgas COVID-19. Sehingga tidak ada yang bisa lepas sendiri begitu saja. Kita diawasi betul-betul, apalagi lewat kesepakatan dari undang-undang protokol itu sendiri, sehingga tracking kita ada di mana, kapan, pulang kapan, lalu isolasi di mana, itu ketahuan banget. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita tracking juga, bagaimana Mbak Ulan ini perjalanannya, apakah atas nama pribadi atau DPR RI, lalu isolasi, betulkah dia melanggar seperti yang dikatakan orang. Itu memang harus kita telusuri gitu. Oke, kalau tadi kata Pak Pandu, Kang Maman, bahwa
seorang anggota dewan pun jika dia bukan sedang tugas negara, dia tidak mendapatkan privilege itu. Kalau kita lihat dia pergi bersama keluarga, apakah keluarganya termasuk orang yang mendapatkan privilege karantina mandiri itu, Kang Maman? Tidak, keluarganya tidak, hanya anggota DPR RI aja. Sehingga yang saya tahu ketika misalnya ada berangkat ya, itu betul-betul kita ajukan. Misalnya saya pernah berangkat ke MKD ketika itu di awal-awal COVID sih sebenarnya. Itu betul-betul kita ngajukan ke Satgas berapa orang dan lain sebagainya, lalu kita isolasi, lalu kita pun dites ulang dan lain sebagainya sampai betul-betul kita aman, beres isolasi di tengah-tengah masyarakat dan kita kembali bertugas. Kenapa isolasi ini diperlukan mandiri? Karena kita tetap bekerja, Bang. Kita tetap bekerja, kita tetap punya jadwal Zoom dan lain sebagainya, dan termasuk pengawasan dokter-dokter DPR RI yang memang jujur aja lebih ketat daripada isolasi di tempat lain. Seperti itu. Pak Pandu, kalau kita lihat tadi bahwa boleh karantina mandiri itu karena mendapat surat dari Satgas yang berada di bandara. Artinya sebetulnya bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa surat keterangan sedang melakukan tugas negara. Bisakah kita selidiki kebenaran bahwa itu melakukan tugas negara? Ya, kita tahu kan tidak menjalankan tugas negara gitu kan. Jadi semua orang sudah tahu ada dokumen. Kita ini publik itu sangat sensitif. Ya, dia kalau ada pelanggaran akan ada ketidakadilan akan melaporkan ke publik juga, ke media sosial. Jadi janganlah kita merasa karena pejabat atau karena kita mempunyai kekayaan atau punya kuasa, kemudian kita bisa berlaku untuk melanggar aturan atau tidak hormat sama sekali aturan yang dibuat. Anggota DPR kan yang juga membuat aturan, yang mengawasi pemerintah. Bagaimana sebenarnya kita menginginkan semuanya itu respect lah, bahwa kita itu sedang dalam upaya untuk mengentaskan penyelesaian daripada pandemi ini. Jadi betul kata Pak Luhut, jangan sampai pandemi yang sudah terkendali ini gara-gara ada contoh yang tidak baik dan kemudian juga diikuti oleh masyarakat lain yang bisa dalam tanda petik membeli untuk tidak dikarantina, ternyata memberikan kesempatan untuk varian baru yang kita belum tahu apakah ganas ataukah lebih hebat dari ini, dan kemudian kita mengalami lagi lonjakan. Itu kan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kang Maman, terakhir supaya ini kemudian tidak menjadi bola liar, apa kira-kira langkah yang harus diambil oleh MKD maupun dilakukan oleh DPR secara umum? Ya, pertama tentu kami mengucapkan terima kasih ya kepada netizen, kepada publik yang terus mengawasi DPR RI. DPR hari ini memang lebih transparan sebenarnya, sehingga kritikan itu menjadi masukan di MKD. Nah, MKD menerima kritikan, masukan, termasuk kalau ada, itu laporan resmi, surat, sehingga kita bisa proses. Mekanismenya seperti itu. Tapi kita tidak ingin juga terjebak laporan-laporan publik masyarakat hanya karena dia anggota DPR RI, lalu seolah-olah image-nya buruk semua. Padahal sekali lagi dikatakan oleh siapa tadi Pak Pandu, memang ada tanggung jawab besar di pundak DPR, termasuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya undang-undang tersebut. Dan ketauladanan itu harus didukung dengan cara publik pun menyoroti secara adil, secara rasional kepada anggota DPR. Sekali lagi, kasus Mbak Mulan, lalu kemarin ada beberapa kasus dan lain sebagainya, MKD proses, kita panggil. Waktu kasus pertama itu siapa ya, tiba-tiba dia menganggap remeh karantina itu, kita sempat panggil. Ini penting menurut saya, semua orang termasuk juga DPR RI untuk lalu memberi contoh ketauladanan bahwa penanganan COVID-19 hanya akan bisa kita atasi itu salah satunya dengan kita disiplin dan taat pada aturan. Baik, perbincangan ini juga merupakan kontrol kita supaya kita semua sama-sama mengentaskan virus COVID-19. Kang Maman, Pak Pandu, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Nani Apriliani terdakwa kasus sate sianida divonis 16 tahun. iNews Prime kembali usai jeda.